Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Di mata kuliah Sistem Basis Data, kita masuk ke pertemuan 10 dengan pembahasan bahasa query terapan. Dalam pembahasan bahasa query terapan, ini ada lanjutan di pertemuan 11 ya. Baik, kita mulai. Struktur Querying Language atau SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS, kemudian juga diterapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Ada dua subdivisi SQL, yang pertama Data Definition Language atau DDL, yang kedua Data Manipulation Language atau DML. DDL ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data, sedangkan DML untuk manajemen data dalam basis data, berarti berhubungan dengan isi recordnya. Kemudian ada pengelompokan statement dalam SQL, ya. Untuk DDL sendiri ini ada create, ada alter, ada drop. Create di sini bisa untuk membuat database, table, index, ataupun view. Sedangkan drop di sini bisa untuk menghapus database, table, index, ataupun view. Ada juga alter table. Ini biasanya berhubungan dengan strukturnya, ya. Yang kedua, untuk data manipulation language atau DML, ini perintahnya ada insert, select, update, delete, ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga ada data akses, ini ada grant dan revoke. Ini untuk hak akses dan mencabut hak akses. Kemudian juga ada data integrity, di sini ada recover table, biasanya untuk memperbaiki tabel yang rusak. Kemudian juga ada auxiliary, di sini ada select into outfield, ini untuk mengekspor. Kemudian ada load untuk mengimpor. Kemudian ada rename table, ya. Oke, yang pertama untuk DDL ada create, di sini untuk pembuatan database, ya. Di sini sebagai contoh, kalau kita mau buat database dengan nama kampus, maka perintahnya adalah create database kampus, ya. Kemudian kalau kita mau buat table, di sini berarti create table dengan nama tabelnya, misalkan di sini mahasiswa. Kemudian atributnya ada apa saja? Di sini misalkan ada name dengan tipe datanya karakter sebanyak 8, panjangan 8. Kemudian di sini ada not null, maksudnya tidak boleh kosong, ya. Kemudian ada nama dengan tipenya karakter panjangnya 25. Kemudian alamat dengan tipenya karakter panjangnya 30. Ini untuk perintah create. Kita coba, kita gunakan command prompt. Jangan lupa diaktifkan dulu exam control-nya, ya. Ini kondisinya sudah aktif. Kita masuk dulu ke exam PP-nya atau kita aktifkan dulu MySQL-nya, cd. Oke. Sorry. Ini langsung MySQL. Oke. Nah, jika sudah ada welcome, berarti ini sudah aktif MySQL-nya, kita bisa membuat database, ya. Yang pertama tadi kita disuruh buat database dengan perintahnya adalah create database, ya. Sebelumnya kita lihat dulu database yang sudah ada apa saja dengan perintah show database. Kurang A. Nah, ini yang sudah ada di perangkat kita. Sekarang kita mau buat database baru. Create database. Nama database-nya misalkan tadi kampus.
Oke. Kalau sudah, berarti ini sudah terbentuk database kampus. Kita cek show database. Kalau teman-teman mau menampilkan SQL yang sudah pernah ada, tinggal panah ke atas aja ya, jadi tidak perlu mengetik ulang. Oke, sudah ada ya database dengan nama kampus. Selanjutnya kita mau buat tabel mahasiswa ya. Berarti nih kita masuk dulu ke database-nya ya. Kita aktifkan dulu database-nya. Tidak bisa langsung create table karena nanti mau disimpan database mana ya kan? Berarti kita use kampus. Nah, kalau sudah database change, berarti kita sudah berada di dalam database kampus ya. Kita sekarang bisa membuat table. Kita cek dulu apakah sudah ada table terbentuk di database kampus. Show tables. Empty ya, masih kosong karena kita memang belum buat. Sekarang kita mau buat create table. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian dengan atributnya adalah name, tipenya char, kemudian panjangnya 8, kemudian not null keterangannya, kemudian nama, tipenya masih char, boleh char, boleh varchar. Tapi pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, apa bedanya char sama varchar. Kalau mau char juga boleh, varchar juga boleh ya. Kemudian nih diminta not null juga. Selanjutnya alamat. Tipenya masih char dengan panjang 30. Ini not null juga. Not null. Oke, kita tutup. Jangan lupa titik koma, enter. Kalau query oke, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah table dengan nama mahasiswa di dalam database kampus. Kita cek show tables. Oke, sudah ada ya tabel dalam database kampus yaitu mahasiswa. Kita mau cek struktur atau susunan tabelnya. Berarti tinggal perintahnya des mahasiswa. Oke, ini ya. Ada name, nama, alamat, tipe datanya, nullnya karena kita kasih keterangan not null, maka di sini nullnya tidak boleh kosong, ya, null. Kemudian belum ada primary key, ya, maka di sini ekstraknya juga belum ada keterangan apa-apa. Oke, kita lanjut. Sekarang diminta membuat indeks. Perintahnya adalah di sini buat indeks data mahasiswa berdasarkan name dengan nama indeks adalah MHSIDX, di mana name tidak boleh sama, maka perintahnya create unique index. Oke, kita coba. Kita mau buat indeks. Mana nih ya? Oh, sebentar. Ini kita kecilin. Oke. Create unique index. Kemudian nama indeks adalah MHSIDX. MHSIDX on mahasiswa. Nah, yang dijadikan indeks adalah NIM. Oke, kalau sudah, kita enter. Oke, sudah berhasil. Ya. Selanjutnya, nah ini. Kalau kita cek, maka di sini NIM-nya dijadikan primary key. Key-nya primary. Ya.
Oke, kita lanjut. Sekarang diminta untuk membuat view, ya. Buat view dengan nama MHS View yang berisi semua data mahasiswa. Oke, berarti perintahnya kita ketik. Create view, namanya MHS View. Ini sama seperti mengcopy berarti ya. MHS View, kemudian S, select, karena kita mau menampilkan semua data mahasiswa, maka select bintang from mahasiswa. Oke, query, oke. Ini untuk membuat view. Ya. Selanjutnya, kita ke perintah drop. Oke, perintah drop ini fungsinya untuk menghapus. Bisa menghapus database, menghapus table, menghapus indeks, kemudian menghapus view juga. Ya, masing-masing perintahnya seperti ini. Kalau mau menghapus database, berarti tinggal dipanggil nama database-nya. Mau menghapus MHS, tabel, tinggal dipanggil tabelnya. Mau menghapus indeks juga sama namanya. Menghapus view juga sama namanya. Ya. Selanjutnya, perintah DDL berikutnya ada alter table yang fungsinya untuk merubah suatu tabel. Misalkan kita mau menambahkan kolom atau atribut jenis kelamin dengan panjangnya 1, tipenya karakter pada tabel mahasiswa, maka perintahnya kita coba. Oke, kita mau menambahkan jenis kelamin, berarti alter table, nama tabelnya mahasiswa, alter table mahasiswa, add, yang mau ditambah apa? Field-nya atau atributnya, Jekyll dengan tipenya karakter 1. Add Jekyll, char-nya 1. Oke, kita tunggu. Ya, kita cek di sini sebelumnya tabel mahasiswa ini ya, field-nya atau atributnya ada 3, sudah ditambah dengan Jekyll. Kita cek. Nah, bertambah 1 jenis kelamin, field-nya, kemudian tipenya karakter panjangnya 1. Selanjutnya kita mau apa lagi? Di sini merubah panjang kolom jenis kelamin menjadi 15. Oke, berarti masih di alter table mahasiswa. Alter table mahasiswa, kemudian modify kolom. Kolom, kemudian char 15. Char 15. Oke. Kita cek lagi tadinya 1 panjangnya, apakah sekarang jadi 15? Ya, sudah berubah jadi 15 ya. Selanjutnya apa lagi? Kita mau menghapus kolom jenis kelamin dari tabel tabel mahasiswa ya, maksudnya ini ya. Oke, perintahnya adalah alter table mahasiswa drop Jekyll. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah hilang ya jenis kelaminnya ya. Oke, ini untuk yang alter table. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke DML. Kalau tadi DDL
strukturnya, ya, struktur tabelnya. Kalau sekarang DML lebih ke untuk recordnya, ya. Pertama ada insert, ini untuk menambahkan record, ya. Kita mau menambahkan data, ya. Misalkan di sini kita coba data, data yang pertama untuk tabel mahasiswa, yaitu semuanya diisi, ya. Insert into, perintahnya insert into mahasiswa. Kalau mau diisi semua, boleh sebutkan dulu fieldnya, name, nama, alamat, baru kemudian values, atau bisa langsung values tanpa menyebutkan fieldnya. Yang penting urutannya sesuai dan jumlahnya juga sesuai. Kalau fieldnya ada 3, berarti isinya juga 3, ya. Jadi boleh langsung values atau menyebutkan dulu. 10, 29, 68, 32. 10, 29, 68, 32. Karena tipenya karakter, maka pakai kutip, jangan lupa. Kemudian apalagi, namanya Nurhayati, alamatnya Jakarta. Nurhayati, alamatnya Jakarta. Oke, sudah titik koma, jangan lupa. Nah, sudah ada satu record, ya. Sekarang kita cek apakah datanya sudah masuk. Perintahnya kita untuk menampilkan record seluruhnya berarti select bintang from tabel mahasiswa. Oke, sudah masuk satu data, ya, untuk data mahasiswa. Oke, kita lanjut. Sekarang disuruh mengupdate, disuruh merubah nilai atribut pada suatu record, ya. Misalkan tadi alamatnya sebelumnya Jakarta, sekarang mau dirubah jadi Depok. Maka perintahnya update. Nah, kita coba ya. Update, kurang tulisannya. Update mahasiswa. Yang diupdate apanya? Alamatnya. Set alamat sama dengan jadi Depok. Kalau kita mau merubah hanya satu record atau record tertentu, berarti harus ada penggunaan syaratnya where, ya. Kalau tanpa where, maka jika datanya ada 5, maka semua alamat akan dirubah menjadi Depok, ya. Kalau kita hanya salah satu, maka di sini kita gunakan where. Where name sama dengan name-nya yang berapa? 102 9 68 32. Sudah benar? Kalau sudah, ya. Nah, sekarang kita cek. Select lagi. Sudah berubah jadi Depok alamatnya. Oke, kita lanjut. Untuk update. Selanjutnya untuk delete. Menghapus record. Nah, kita mau menghapus di sini perintahnya menghapus data mahasiswa yang punya NIM ini. Kebetulan kita NIM-nya belum ada yang seperti ini, ya. Berarti kita mau kita tambahkan dulu nih, ya. Atau mau menghapus, kita cek dulu. Oke. Atau mau menghapus NIM yang sudah ada saja. Berarti perintahnya delete from tabel mahasiswa. Yang mau dihapus adalah yang NIM-nya 10, 2, 9, 8, 32.
kita cek sekarang. Nah, sudah kosong nih tabel mahasiswa karena kita sudah menghapus. Itu ya. Nah, ini untuk menghapus sudah, kemudian mengupdate sudah ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tabel ya. Ada tabel mahasiswa, tabel nilai, tabel mata kuliah ya. Karena kita mau menggunakan perintah select, maka kita harus banyak-banyak dulu nih tabel yang kita buat ya, supaya nanti beragam. Jadi nanti bisa mengerjakan perintah-perintah ini ya. Nah, tugas teman-teman sekarang buat tabel ya. Buat tabel mahasiswa, tadi database-nya adalah kampus, kemudian tabel mahasiswa dibuat sudah tadi ya. Isinya ditambahkan berarti ya, tadi sudah dihapus yang record pertama berarti di input lagi ya, di insert lagi sampai record terakhir. Kemudian juga dibuat tabel nilai ya. Tabel nilai plus diisi tabel mata kuliah juga supaya kita bisa mengerjakan perintah selanjutnya. Oke. Untuk perintah select kita selesaikan dulu, kita buat dulu tabelnya. Kalau sudah baru kita nanti buat mencoba perintah select. Oke. Untuk pertemuan 10 sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya untuk tugasnya.